harusnya kan kemarin itu kan memang kita kalau on the track dari awal saya sendiri itu rumah tangga itu baik-baik aja sama Mawa sama Inara juga harus baik-baik aja semuanya case itu. Ya, jadi kita ingin mengungkap siapa orang-orang yang menghasut ini. Aduh, terima kasih ya rekan-rekan media semua udah menunggu kita semua ya. Sini. Jangan ini ya. Stop. Siapa? Terima kasih. Hari ini kita sudah selesai proses pemeriksaan BAP saksi kunci Viola, Insanul, dan Inara Rusli. Ya, jadi tiga orang ya, tiga orang sebagai saksi sudah hadir memenuhi panggilan ya, proses sidik untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pendalaman bahkan juga terakhir tadi kenapa lama itu ada BA Sita, berita acara penyitaan. Itu ada beberapa penyitaan tadi sudah flash disk, bentuk percakapan dan lain-lain itu disita dan kita sudah menandatangani ya dari Viola sendiri. Kebetulan handphone juga disita handphonenya. Jadi ini untuk menandakan bahwa alat bukti ya yang disampaikan kepada penyidik itu adalah alat bukti yang benar-benar sesuai dengan apa adanya. Jadi nanti kemungkinan besar kan untuk di laboratorium ya, di lab lagi ada beberapa item, tentunya penyidik yang lebih paham nanti ke depannya seperti apa. Ada berapa tadi barang bukti disita? Kalau dari saksi Viola itu handphone, tetapi dalam hal ini handphone ini masih kemarin udah 2 hari disita, dikembalikan, tapi semua alat bukti ada yang ada tentang perkara ini, artinya materi pidana yang dugaan daripada kasus ini semua sudah dicek ya, dan itu adalah proses di mana harus melalui tahapan sita ya kalau udah namanya proses sidik kan, ada upaya paksa. Kalau dari Insan apa yang disita? Insan Ada flash disk tadi. flash disk tadi. Handphone enggak, karena kan dari bentuk-bentuk percakapan WA ya, dan file-filenya mungkin itu yang diminta. Insan sendiri berapa pertanyaan? Ada sekitar 20-an tadi. Ada 20-an. Dari jam 3 sore sampai jam segini baru selesai, sekitar 6 jam. Ya pastinya terkait illegal access pastinya, terus terkait orang-orangnya yang dikenal. Ya, tapi memang mungkin aku belum bisa katakan di sini, biar nanti dari bapak penyidik aja yang mengungkap. Kalau dari Kak Insan yang sendiri mungkin kenapa sih alasan ingin mengungkap illegal access ini, orang-orang di balik? Ya karena harusnya kan kemarin itu kan memang kita kalau on the track dari awal saya sendiri itu rumah tangga itu baik-baik aja sama Mawa sama Inara juga harus baik-baik aja semuanya case itu. Ya, jadi kita ingin mengungkap siapa orang-orang yang menghasut ini, orang-orang yang coba untuk membuat-buat cerita dan ya orang-orang yang di belakang lah. Tadi kan bilang hubungan baik dengan Mawar, tapi kalau jika dalam kasus illegal access ini nama Mawar ikut keseret mungkin gimana? Ya itu saya belum bisa jelaskan di sini, nanti biar dari bapak penyidik aja dan mungkin Bang Tobi bisa jelasin. Ya artinya proses hukum ini kan tidak berlaku surut ya, apapun nanti dari proses pengembangan kira-kira ada yang keterkaitan, ada yang keterlibatan, tentunya ini tidak menutup kemungkinan semua pasti akan dipanggil. Terkait masalah siapa yang akan ditetapkan nanti sebagai tersangka, kalau ini sempurna semua ya, saya rasa itu yang terpenting, karena kan kita lihat segala sesuatu tuh dari cerita ataupun kronologis kejadian ya, tentunya ada motifnya nih, gitulah. Itu yang kita akan cari, bagaimana nih motif ini bisa terungkap. Tentunya Barreskrim Mabes Polri tentu dalam hal ini
cyber ya, ini pasti akan mengungkap kasus ini dengan sejelas-jelasnya. Kalau memang di situ ada permufakatan yang berlaku jahat ya, permufakatan jahat. Tapi kita kan nggak bisa mendahului penyidik. Tentunya penyidik juga mempunyai cara bagaimana dia mengembangkan atau memproses kasus ini dengan secara transparan ya dan presisi tentunya seperti itu. Tapi CCTV itu terbongkar setelah kabar Insya Allah dengan Inara sudah menikah atau sebelumnya diambilnya, dicurinya itu? Oh, kira-kira udah hampir 2 bulan ya, udah 2 bulan lebih ya. Berarti setelah berita Insya dengan Inara sudah ramai ya? Iya, udah ramai. Jadi memang kalau dilihat di sini prosesnya memang sudah direncanakan terlebih dahulu. Dugaan kita seperti itu ya, karena memang ada waktunya dan sudah nanti dilihatlah bagaimana pengembangan daripada cecetan, terus nanti merajuk kepada adanya deal-dealan kalau itu ada, terus nanti handphone itu kan bakal disita kalau memang ada peredaran ataupun aliran uang di situ ya mungkin itu juga nanti akan terlihat. Nggak bisa di close ini karena saya rasa nih media juga akan mengawal kasus ini kan. Ini kan kasus illegal access kan, tentunya harus dibuka seterang-terangnya. Tapi kalau kuasa hukum sudah mengantongi siapa nama-nama orang pelaku nggak sih? Iya, kalau dikantongi sudah, inisial kan sudah rekan-rekan semua sudah tahu. Tinggal nanti dikembangkan kan oleh penyidik kan. Karena penyidik itu menguatkan dulu alat buktinya. Karena kalau di dalam cyber ini kan harus begitu naik sidik dia melakukan upaya paksa. Upaya paksa itu tidak boleh menghilangkan alat bukti, apalagi alat komunikasi. Dan kalau itu menghilangkan tandanya sudah tahu bahwa ini ada satu tindak kejahatan yang disembunyikan kan gitu kan. Dugaan kita kan seperti itu. Makanya biarkan proses ini berjalan. Kalau memang di sini terlihat memang ada sesuatu hal yang menjanggal, ya kita juga pasti akan melakukan upaya-upaya lain seperti itu. Motif diperjualbelikan atau pemerasan itu ada mungkin ke arah sana, Mas? Video itu Ya, diperjualbelikan secara tidak langsung, bukan jual beli begitu. Ya, kita lihat di sini ada permufakatan, ada hal-hal yang kita duga seperti itu, dugaan kuat kita seperti itu ya. Gitu. Nah, Bang, ini juru kuncinya kan Viola nih Bang, belum dihentikan atau seperti apa Bang? kenapa? Juru kunci untuk Viola sendiri? Ya, kalau saksi kunci ini adalah masih Viola dan ada lagi menyusul yang lainnya nanti dipanggil. Nah, itu juga nanti akan segera dilakukan pemanggilan karena tadi ya sudah diterima oleh kuasa hukum dari Inara Rusli, SPDP-nya sudah diterima langsung ke Jampidum ya. Karena di Bareskrim Mabes Polri. Jadi sudah diterima SPDP-nya, terus panggilan saksi juga sudah ada semuanya. Kalau mau dilihat tuh boleh. Boleh Bang diperlihatkan. Panggilan di sini. Nah, ini panggilan saksi ya, panggilan saksi ini. Boleh. Ini panggilan saksinya. Ya. Ini juga udah. Untuk naik sidik, Ini untuk naik sidik ke kejaksaan Jampidum ya, SPDP ya. Udah, tutup. Jadi artinya polisi sudah memberitahukan surat dimulainya penyidikan, di mana penyidikan ini langkahnya adalah semakin mendalam pertama. Yang kedua sudah ditemukan nih unsur pidananya. Jadi tinggal rekan-rekan semua mengawal kasus ini. Tinggal kita lihat karena di sini adalah dugaan tindakan kejahatan, artinya illegal access dan di sini ada pasal-pasalnya juga ada pasal junto pasal 32, ya kan? Ini kan jelas ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.